Kenapa ya para konglomerat kayak Pak Yahya Setia-Atmaja dan Dato' Lotuko ngehibahin saham ke anak mereka? Ternyata, hibah saham emang bisa dijadiin alternatif cara memindahkan harta ke anak yang minim pajak, minim konflik, hemat waktu, dan sangat menguntungkan loh. Penasaran? Tonton videonya sampai akhir ya. Halo semua, selamat datang di Media Creative Financial. Namaku Vicky, Associate Consultant di Juara Rencana Keuangan. Sebelum bahas apa aja keuntungan hibah saham, aku akan mulai dari penjelasan apa sih hibah saham. Simpelnya, hibah saham adalah ketika kamu memutuskan untuk memberikan saham yang kamu miliki ke orang lain, misalnya ke anak, secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi kayak hadiah lah ya. Nah, kenapa kok para konglomerat kalau kasih hadiah ke anaknya berupa saham? Kenapa nggak kasih uang tunai aja ya? Ternyata, karena ngasih saham itu banyak keuntungannya. Pertama, kalau ngasih uang, ada risiko uangnya tergerus inflasi, atau lebih parahnya lagi, uangnya dipakai sampai habis nggak bersisa. Seperti yang kita tahu, biasanya generasi pewaris itu cenderung lebih konsumtif dari generasi perintis. Sepakat nggak? Sedangkan, kalau kasih saham, ada potensi keuntungan dari kenaikan harga saham dan bahkan anak bisa dapat passive income dari dividen. Misal kamu tetap skeptis dan bertanya, kan sahamnya bisa aja dijual sama anaknya buat foya-foya. Tetap bisa habis dong aset hibahnya. Ya kalau 5-10 lot sih emang gampang aja buat dicairin ya. Tapi selevel konglomerat kan banyak banget jumlah lot sahamnya. Saham yang dihibahin Pak Yahya Setia-Atmaja aja sampai 80.000 lot. Saham yang dihibahin Dato' Lotuko lebih banyak lagi, sampai 73 juta lot. Butuh berapa lama buat nyairin semuanya coba? Kedua, mereka bisa langsung ngasih kontrol perusahaan ke generasi penerus, tanpa perlu ada perpindahan besar yang berisiko. Karena hibah saham bikin penerima jadi punya bagian dari perusahaan dan bisa ikut ambil keputusan dalam bisnis. Ini juga jadi cara untuk mastiin bisnis keluarga tetap dipegang generasi berikutnya dan bisa terus berkembang sesuai dengan visi keluarga. Ketiga, pajaknya jauh lebih ringan. Tahu sendiri kan, orang-orang kaya tuh nggak jarang yang suka menghindari pajak secara legal dengan tax planning. Ya, dengan hibah saham ini salah satunya. Saham yang dihibahkan dari orang tua ke anak kandung tuh nggak termasuk objek PPh atau objek pajak penghasilan. Jadi penerima nggak bayar apa-apa. Beda halnya kalau kita hibah aset jenis lain, properti misalnya. Penerima masih harus lunasin pajak terutang, misal PBB terutang atau BPHTB yang besarannya tuh bisa 2,5-5% dari nilai asetnya. Keempat, minim konflik. Dibandingkan mewariskan saham atau uang yang tentunya ada risiko konflik antara ahli waris dan prosesnya biasanya lebih rumit, sebagian orang mungkin berpikir ya mending dibagi duluan selagi masih hidup melalui hibah. Gimana? Udah mulai tertarik menghibahkan saham? Sini aku jelasin gimana prosedurnya. Pertama, pemberi hibah perlu buat akta pemindahan hak saham, lalu diberikan ke lembaga kustodian untuk pencatatan transaksi saham di rekening perusahaan dan daftar pemegang saham di perseroan. Kesimpulannya, kalau kamu mau memastikan aset yang kamu miliki bisa dibagikan ke anak-anakmu dengan cara yang paling efisien, hibah saham mungkin bisa jadi pilihan. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.